Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia yang fana ini melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah tasyahud akhir sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar berdoa memohon perlindungan dari 4 perkara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud akhir, falyasta'idz billahi min arba', maka mohonlah perlindungan dari 4 perkara. Yaqul, dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa tersebut ketika sholat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Dianjurkan dan ditekankan untuk dibaca. Oleh karena itu tidak selayaknya untuk ditinggalkan. Yang jelas, terlepas dari hukum membacanya, apakah wajib ataukah sunnah, maka 4 perkara tersebut merupakan sesuatu yang penting. Jika seseorang tidak terjaga dari 4 perkara tersebut, dia akan berada dalam bahaya yang besar. Sehingga
tidak selayaknya bagi kita untuk bermudah-mudahan dalam meninggalkannya ketika sholat. Terlebih lagi ketika kita telah mengetahui adanya perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa tersebut kita dituntunkan untuk berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yang pertama, min adzabi jahannam. Memohon perlindungan dari azab jahannam. Mengapa neraka disebut jahannam? Li bu'di qa'riha. Karena dasarnya sangat dalam. Mengenai dalamnya dasar neraka ini, maka disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'a wajabatan. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tadruna ma hadza? Tahukah kalian suara apakah itu? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala hada hajarun rumiya bihi finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjelaskan, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dasar neraka. Fahuwa yahwi firnaril ana hatta intaha ila qa'riha. Dan batu tersebut saat ini baru sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang azab neraka. Walil ladzina kafaru birabbihim. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, adzab jahannam. Azab jahannam. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqa. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Wahia tafur, sedang neraka itu menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Kullama ulqiya fiha fauj, kerap kali dilemparkan ke dalamnya orang-orang kafir, sekumpulan orang-orang kafir, sa'alahum khazanatuha, maka bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka itu, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Qalu bala, mereka menjawab, ya benar ada. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, akan tetapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil, dan mereka mengatakan, sekiranya kami dahulu mendengarkan dan memperhatikan peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa mereka.
fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, min adabil qabr, memohon perlindungan dari azab kubur. Azab kubur adalah azab yang bersifat terus-menerus bagi orang-orang kafir sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan untuk orang-orang mukmin, azab tersebut bersifat sementara sesuai dengan maksiat dan dosa yang mereka kerjakan selama di dunia. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Ujian tersebut bisa berupa keburukan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Fitnah kehidupan. Terkadang kita diuji dengan keburukan, yaitu sesuatu yang tidak kita sukai. Untuk menguji kita, apakah kita bersabar ataukah tidak. Terkadang pula kita diuji dengan kebaikan, yaitu sesuatu yang kita sukai. Apakah kita bersyukur ataukah tidak. Adapun fitnah kematian mencakup dua perkara, yaitu fitnah sebelum kematian dan fitnah setelah kematian. Fitnah sebelum kematian adalah ketika seseorang berada dalam sakaratul maut. Ketika itulah, ketika maut hampir menjemput, setan mendatangi orang tersebut untuk menebarkan syubhatnya. Sehingga boleh jadi seseorang itu keluar dari agamanya. Wala'iyadu billah. Oleh sebab itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hidup kita adalah akhir yang baik, husnul khatimah. Adapun fitnah setelah kematian adalah pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Bagi orang-orang yang beriman, akan Allah teguhkan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dengan sebab itulah dia akan mendapatkan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladziina amanu. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka tidak mampu menjawabnya, karena keimanan itu tidaklah masuk ke dalam hatinya ketika mereka hidup di dunia. Dia pun dipukul dengan palu besi yang besar, dan dia pun berteriak yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu kuburnya disempitkan sehingga tulang belulangnya pun berhimpitan.
Mereka berkata, "Wahai Rob, jangan datangkan hari kiamat." Karena mereka mengetahui bahwa di samping azab kubur tersebut akan ada lagi azab yang lebih besar dan lebih mengerikan darinya, yaitu neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal adalah ujian besar di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal datang dan mengaku-ngaku sebagai Rabb semesta alam. Orang-orang yang beriman akan diselamatkan dari fitnah tersebut karena telah tertulis di antara kedua matanya kafir dengan huruf yang terpisah, kaf, fa, dan ro. Semua orang yang beriman bisa membacanya, baik yang buta huruf ataukah tidak. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bu'itsa nabiyyun illa amdara ummatahu al-a'warul kadzdzab." Tidaklah diutus seorang nabi melainkan memperingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta Dajjal. Ala innahu a'waru, ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'wara, dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan doa ini dalam setiap salat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inhum ala ta'atik wahdihim sawa'as sabil. Allahumma janibhumul fitana ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afin wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara was-suyuf al-mukhtalifata was-shada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.